Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hengki Hermawan dengan NIM 2203040021 dan teman saya. Nama saya Wahida Iqbal Hamdani dengan NIM 2203040048. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi Laundry. Langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama yaitu di bagian Android Manifest adalah elemen root dari file manifest yang menunjukkan bahwa ini adalah file manifest. Kemudian bagian ini juga mendefinisikan namespace yang digunakan dalam dokumen XML dan juga page menetapkan nama paket untuk aplikasi. Setiap aplikasi Android yang harus memiliki nama paket unik. Kemudian di bagian permission adalah elemen untuk mendefinisikan izin-izin yang dibutuhkan oleh aplikasi. Lalu di bagian Android permission internet yaitu untuk mengizinkan akses internet. Kemudian di bagian akses find location untuk mengizinkan akses lokasi. Dan di bagian akses course lokasi yaitu untuk mengizinkan lokasi yang kasar. Kemudian di bagian application adalah elemen yang mendefinisikan aplikasi itu sendiri. Dan kemudian selanjutnya bagian files yaitu untuk menonaktifkan percadangan otomatis aplikasi. Dan selanjutnya untuk bagian Android icon, Android label, dan Android round icon untuk mengatur icon, label, dan icon bulat dan tema aplikasi. Selanjutnya yaitu Android Tools Target API menunjukkan bahwa Target API adalah versi S, juga dikenal sebagai API level 31. Oke, selanjutnya bagian activity adalah elemen untuk mendefinisikan aktivitas-aktivitas dalam aplikasi. Setiap elemen activity mendefinisikan satu aktivitas. Pada bagian atribut, name menentukan nama kelas aktivitas, dan bagian Android export true menunjukkan bahwa aktivitas yang diakses oleh komponen aplikasi lain atau aplikasi luar, yang berarti semua aktivitas bisa diakses. Kemudian di dalam intent filter, action menentukan tindakan yang aktivitas tersebut tangani, dan kategori menunjukkan kategori tindakan tersebut, misalnya main dan launcher menunjukkan bahwa aktivitas adalah titik masuk utama aplikasi. Yang terakhir adalah API key metadata adalah elemen untuk menyisipkan metadata ke dalam manifest. Di sini metadata disertakan untuk menyimpan kunci API Google Maps. Atribut Android name menunjukkan nama metadata, dan Android value berisi metadata. Dalam kasus ini kunci API yaitu Google Maps. Sekian penjelasan dari kode manifest tersebut dan akan dilanjutkan oleh siapa? Oleh Iqbal. Ya, selanjutnya itu ada package.com.azhar laundry mendefinisikan package dari kelas example instrument test.package. Ini biasanya sesuai dengan struktur package dari aplikasi yang sedang diuji. Yang kedua, import android.content.context. Mengimpor kelas kontak dari Android SDK
Kelas ini digunakan untuk mengakses informasi global tentang aplikasi saat dijalankan. Yang ketiga, import android.test.platform.app.instrumentation registry. Mengimpor kelas instrumentation registry dari Android X test library.class. Kelas ini digunakan untuk mengakses berbagai objek yang berkaitan dengan instrumen tes. Import Android x.test.xet.unit.runner.android unit 4 mengimpor kelas Android unit 4 dari Android X test library. Kelas ini adalah runner yang digunakan untuk menjalankan tes di dalam lingkungan Android. Impor org.unit.test mengimpor anotasi tes dari JUnit. Anotasi ini digunakan untuk menandai sebuah metode sebagai metode tes. Impor org.junit runner.runnerWith mengimpor anotasi runnerWith dari JUnit. Anotasi ini digunakan untuk menentukan runner yang akan digunakan untuk menjalankan tes. Yang ketujuh, import static org.unit assert mengimpor metode statis dari kelas assert di JUnit. Ini memungkinkan pengguna metode assert dalam tes untuk memeriksa kondisi yang diharapkan. Add runner with Android unit 4.class. Anotasi yang menandakan bahwa tes ini akan dijalankan dengan menggunakan Android JUnit 4 sebagai runner. Public class example instrumented test mendefinisikan kelas example instrumented test yang akan berisi metode tes. Add test. Anotasi yang menandakan bahwa metode di bawahnya akan dijalankan sebuah tes. Public void use app context mendefinisikan metode use app context yang merupakan metode tes yang memeriksa konteks aplikasi. Konteks app context instrumentation registry.get instrumentation get target context mendapatkan konteks aplikasi menggunakan instrumentation registry. Assert equal com.azhar laundry app contact get package name membandingkan nama package contact aplikasi string com.azhar.laundry. Jika keduanya sama, tes akan berhasil menunjukkan bahwa konteks aplikasi telah diambil dengan benar.
Untuk selanjutnya yaitu pada bagian app database LMPL, kode ini merupakan implementasi dari database ROM dan aplikasi dan di dalam aplikasi tersebut. Berikut adalah penjelasan dari kode-kode app data LMPL. Yang pertama yaitu pada bagian page, yaitu mendefinisikan page tempat kelas app database LMPL berada. Yang kedua yaitu import untuk beberapa jenis baris kode yang mengimpor kelas-kelas yang dibutuhkan, termasuk kelas-kelas dari ROM dan SQLite. Kemudian public final class app database LMPL extend app database mendefinisikan kelas yang merupakan implementasi dari kelas tersebut. Kelas ini bertanggung jawab untuk mengatur dan menyediakan akses ke database room. Selanjutnya, private volatile laundry DAO underscore laundry DAO mendeklarasikan variabel laundry yang akan digunakan untuk mengakses operasi-operasi yang terkait dengan entitas laundry di database. Pada bagian selanjutnya yaitu override, yaitu anotasi yang menandakan bahwa metode yang diikuti akan mengoverride metode dari kelas induknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Iqbal. Ya, yang selanjutnya ada protect support SQLite open helper, create open helper, database configuration. Mendefinisikan metode yang digunakan untuk membuat instance dari support SQLite open helper yang merupakan helper untuk mengakses dan mengelola database SQLite. Overdrive, anotasi yang menandakan bahwa metode yang diikuti akan mengoverdrive metode dari kelas induknya. Protect invalidation tracker, create invalidation tracker merupakan metode yang digunakan untuk membuat instance dari invalid tracker yang digunakan untuk memantau perubahan data dalam database. Overdrive, anotasi yang menandakan bahwa metode yang diikuti akan mengoverdrive metode dari kelas induknya. Public void clear all table mendefinisikan metode yang digunakan untuk menghapus semua data dari tabel-tabel di dalam database. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Bintang. Ya, mungkin sekian yang bisa kami jelaskan. Nanti akan saya mungkin sedikit tampilkan aplikasinya. Nggak sekarang karena laptopnya nggak memadai mungkin. Ya mungkin segitu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.